sesuai dengan janji saya kemarin. Sekarang kita bertemu lagi. Masih ingat dengan nama saya. Coba siapa perawatnya? Baik, benar ya. Bagaimana perasaan ibu hari ini? Lumayan baik, tapi tidak sepenuhnya baik. Baik, saya akan mencoba pertanyaan, tolong dijawab ya. Seberapa sering ikut mendengar suara-suara yang tidak diinginkan? Sangat sering sekali, Sus. Baik, berapa lama suara yang ibu dengar berlangsung? Lama banget ya, Sus, sehingga mengganggu pendengaran saya. Baik, dari mana ibu Mbak merasa suara itu terdengar? Dari samping kanan Telinga ya. Seberapa keras suara yang Mbak dengar? sangat keras sekali, Sus. Baik, apakah Mbak yakin suara itu berasal dari diri sendiri atau dari luar? Saya belum tahu. Belum bisa membedakannya ya. Baik, oke. Seberapa sering isi suara yang Mbak dengar sifat negatif? Sangat sering sekali, Sus. Apakah suara yang Mbak, apa isi suara yang Mbak dengar? Mengejek saya, Sus. Oke, Bisa dijelaskan, Sus. seberapa sering Mbak merasa tidak nyaman karena suara yang Mbak dengar? Sangat tidak nyaman, Sus, sehingga mengganggu aktivitas. Seberapa besar ketidaknyamanan yang Ibu rasakan? Sangat besar sekali, Sus. Seberapa sering gangguan yang disebabkan oleh suara dalam kehidupan sehari-hari yang Mbak? Sangat sering sekali, Sus. Seberapa baik Mbak dapat mengendalikan suara yang muncul? Dengan bisa, tapi belum sepenuhnya, Sus, dengan cara mendidik telinga saya. Seperti yang kemarin saya ajarkan ya. Apakah Mbak masih ingat ada beberapa cara yang sudah diajarkan untuk mengelola halusinasi? Masih, Sus, yaitu dengan cara menghadik, yaitu menolak suara-suara halusinasi tersebut dengan cara berteriak, tidak atau berdiri. Oke, bagus sekali ya Mbak ya. Ternyata Mbak masih ingat kegiatan apa yang harus dilakukan ketika mendengar suara-suara yang tidak diinginkan. Baik, apakah Mbak sudah melakukan latihan teknik bahan untuk mengelola halusinasi seperti yang saya ajarkan? Sudah kemarin di rumah, Sus. Bagus sekali. Selain dari cara yang telah Mbak sebutkan, tapi apakah Mbak mengerti cara lain untuk mengelola halusinasi Mbak? Belum mengerti, Sus. Baik, kalau begitu, seperti janji kemarin, hari ini belajar cara yang kedua yaitu bercakap-cakap dengan orang lain. Itu tujuannya untuk mengontrol halusinasi dengan cara menolak halusinasi yang muncul. Apakah akan segera? Bersedia, Sus. Baik, untuk Mbak mau berapa lama untuk berbicara? Mungkin 15 menit cukup, Sus. Baik, jika 15 menit kita persiapkan selama 15 menit ya. Baik, Sus. Di mana kayaknya kita berbicara? Di sini saja, Sus. Saya sudah ada ya? Sudah. Oke, baik. Jadi yang pertama, apakah Mbak sudah mengerti apa yang dimaksud dengan mengontrol dengan teknik bercakap-cakap? Belum, Sus. Jadi ini adalah metode terapi yang membantu penderita halusinasi, terutama pendengar, untuk merespon suara-suara yang tidak nyata secara sadar. Dengan berbicara kepada seseorang tentang halusinasi, kita dapat mengurangi kecemasan, menolak talenta dari suara tersebut untuk mengontrol diri. Untuk tujuannya yaitu mengurangi intensitas halusinasi, membedakan kenyataan dengan halusinasi, serta meningkatkan kualitas hidup. Apa saja yang harus dipersiapkan yaitu waktu, komitmen Mbak, dan lawan bicara Mbak. Bisa saya atau orang lain. Baik, Mbak, kalau sudah mengerti, saya akan praktekkan terlebih dahulu ya. Untuk caranya adalah jika Mbak mulai mendengar suara-suara, langsung saja Mbak cari teman untuk diajak berbicara. Kita teman Mbak untuk berbicara dengan Mbak, contohnya seperti ini. Tolong bicara dengan saya. Saya mendengar suara-suara yang tidak saya inginkan. Setelah itu, ayo kita ngobrol dengan saya. Atau Mbak kita ada berapa untuk berbicara seperti tolong ajak saya berbicara karena saya mulai mendengar suara-suara yang tidak saya inginkan. Baik, Jika sudah paham, sekarang ini saya coba praktekkan. kalau Sus, kalau bicara dengan saya tidak boleh kata-kata yang tidak enak, Sus. Kalau dia bicara dengan saya, Oke, bisa ulangi sekali lagi. baik.
berhenti tadi saja ya Bu, terima kasih. Oke, bagus ya. Mohon di tempat ini atau mau berpindah lagi? Di tempat ini saja Bu. Di tempat ini lagi. Oke, jika di tempat ini saya akan kembali lagi untuk episode sebelumnya. Untuk kegiatan selanjutnya, saya di sini akan terlebih dahulu. Terima kasih atas partisipasinya yang jelas. Saya dari sini. Terima kasih ya, Su. Sama-sama.